Halo teman-teman Matthew. Nah, kembali lagi di Matthew di YouTube-nya Matthew, di mana teman-teman selalu mendapatkan info-info produk-produk Sony dan juga review-reviewnya dan ulasan-ulasannya yang pastinya kita juga memberikan banyak benefit yang biasanya teman-teman bisa berbelanja di marketplace kita. Nah, marketplace kita juga banyak ya, di mana teman-teman suka berbelanja di marketplace favorit teman-teman. Saya akan sebutin. Yang pertama ada Shopee, ada Tokopedia Matthew, JDID Matthew, ada Bibli Matthew, dan juga ada Bukalapak Matthew. Dan juga kita biasanya menginformasikannya lewat Instagram juga, Instagram Matthew nih teman-teman. Nah, di situ banyak informasi-informasi dari benefit-benefit yang teman-teman dapat, yang setiap minggunya kita nyediain banyak. Salah satunya adalah flash sale, terus potongan harga, dan juga ada giveaway, dan juga ada informasi-informasi tentang produk Sony yang berupa postingan nih teman-teman. Ikutin terus setiap harinya juga. Nah nih teman-teman, di sini saya ditemani dengan produk terbaru nih. Kalau teman-teman lihat dari sini udah banyak yang tahu ya. Kalau yang di sini saya lagi ditemani WF1000S4, Black dan Silver, di sini WF-C500. Tetapi saya nggak membahas itu, saya mengutamakan pembahasan kita yang sekarang yang terbaru ya teman-teman ya. Ini adalah kalau disebut limbat S, tapi kalau di seriesnya itu biasanya dibilang juga WFL S900N gitu, noise cancelling ya. Ini bener-bener headphone kecil-kecil cabai rawit kalau saya bilang. Kenapa? Karena ini menarik juga nih teman-teman. Headphone ini bagus banget. Kualitasnya oke banget. Nah, kita akan bahas. Pertama, ini memang ada dua warna nih teman-teman. Desainnya sendiri, ini AirPod cukup mirip dengan WF1000S4, dan bila dibandingkan dengan WFL900, ini beda banget ya. Kalau WFL900 sebelumnya memang ada lubang donatnya teman-teman ya. Kalau kayak di tengah-tengahnya bolong gitu. Walaupun sebenarnya ini kayak upgradean dari WFL900 gitu, cuman beda desain seperti itu. Terus modelnya ini nggak bener-bener kelihatan bolong kayak WFL900, malah dia lebih ke bentuknya WF1000S4 dan juga WFC500. Nah, bentuk pada limbat ini ergonomis sehingga nyaman dan tidak mudah lepas ketika dipakai. Kalau dilihat ya teman-teman ya, kenapa saya bawa di sini ada WF1000S4. Yang paling ini saya mau menunjukkan kalau ukurannya WF1000S4 itu lingkaran dari airbud itu besar teman-teman. Itu sedangkan kalau untuk yang limbat S ini dia itu kecil, hampir sama kayak C500 lah ya, mirip. Tapi kalau diukur juga teman-teman, ini lebih kecilan limbat S daripada WFC500 seperti itu. Nah nih teman-teman, saya akan bahas untuk case-nya sendiri nih. Kalau case-nya dibandingkan WFL900 beda banget ya teman-teman. Kalau yang WFL900 itu dia agak lebih gepeng dia. Nah, bentuknya lebar ke bawah, dan sedangkan dia ini manjang ke atas yang untuk WFL S900N ini. Nah, terus yang membedakan lagi, dia ini beratnya sama kayak WFL900, dia memang bentuknya ringan. Dan untuk perbandingannya nih teman-teman, kalau untuk WFC500 ini sama-sama unitnya case-nya 35 gram. Tapi untuk WF1000S4 dia itu 41 gram, lebih berat dari WFLS900N ini teman-teman. Nah, sedangkan drivernya, nah ini dia teman-teman. Kalau driver dia lebih ringan lagi nih. Untuk WFC500 sendiri dia beratnya bedanya 1 gram teman-teman. Kalau WFLS900N ini dia 4 gram, sedangkan WFC500 itu 5,4 gram gitu. Nah, yang membedakan lagi dari seri sebelumnya nih teman-teman, kalau yang seri sebelumnya itu membuka case-nya ini dia harus ditekan tombol. Sama-sama nyaman kalau untuk kualitasnya, karena memang lebih memudahkan juga. Dan sedangkan yang ini langsung tarik. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk bagian belakangnya sama dengan seri yang sebelumnya, dia sama-sama pairing di bagian belakang. Nah, pairing ini untuk pairing ya teman-teman. Dan menggunakan pairing ini memang berbeda juga, dia harus diangkat
dibuka gini langsung pairing dulu, jadi nggak boleh keluar dari case-nya dulu. Untuk warna itu orange untuk lagi ngecas, terus hijau kalau lagi keadaan baterainya full. Saat ngecas, kalau dia baterainya tiba-tiba lampunya mati, itu keadaannya memang saat itu udah full teman-teman. Dan untuk biru itu untuk pairingnya. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman, saya akan buka boxnya dan ulas di bagian dalamnya apa aja nih. Seperti biasa, kalau di Sony yang sekarang ini dia selalu buat box itu ramah lingkungan ya teman-teman ya. Nah ini, kalau dilihat ukurannya, dia mirip ukurannya sama kayak WFC 500 dan juga limbat yang biasa ya sebelumnya teman-teman ya. Untuk bentuk airbagnya dia bening dan juga kayak karet seperti itu teman-teman. Beda dengan yang WF 1000 S4 ya teman-teman ya, memang udah premium sekali karena airbagnya memang busa. Nah ini untuk kartu 360 reality audionya dan juga buku panduannya. Nah satu lagi nih teman-teman, yang membedakannya lebih keren lagi untuk limbat S ini, dia ini bentuknya, sekarang saya udah masuk di headphone connect-nya. Sekarang saya akan bahas apa aja yang ada di headphone connect ini. Salah satu fiturnya juga ada di dalam headphone connect ini. Yang pertama nih teman-teman, di sini ada 4 bar status. Ada status sound, ada sistem, dan ada service. Di atas, bagian atas ada baterai. Ini mengetahui baterai kita ada berapa dayanya yang tersisa di airbag yang sebelah kanan atau sebelah kiri, dan juga baterai yang ada di case. Nah di sini juga ada letak di mana teman-teman bisa mematikan limbat S-nya otomatis lewat dari headphone connect gitu. Nah yang keren salah satunya teman-teman adalah adaptive sound control. Nih adaptive sound control ini teman-teman harus pastikan juga di on off kan dulu. Kalau mau aktif di on kan. Fungsinya apa? Teman-teman bisa mengaktifkan noise cancelling ataupun ambience noise cancellingnya juga di pengaturan, di mana teman-teman bisa dideteksi nih posisinya nih, kayak sekarang nih saya lagi terdeteksi kalau saya lagi duduk. Nah ini noise cancellingnya aktif. Nah terus kalau lagi berjalan dia noise cancellingnya mati, jadi ambience soundnya nyala. Dan di sini kalau lagi lari juga dia bisa mengetahui kalau kita lagi lari, dia otomatis ambience soundnya nyala, dan juga lagi ada di transportasi. Itu semua bisa nyala otomatis sesuai yang mau kita atur. Nah, salah satu yang terbaik di limbat S ini, salah satunya yang berbeda adalah ambience soundnya itu bisa teman-teman atur. Nih ambience soundnya. Nah, mau dia lebih kedengeran sekitarnya atau dikurangkan ya, jadi sambil denger lagu tapi nggak terlalu kencang suara sekitarnya, jadi bisa diatur. Dan yang paling kerennya lagi ada focus on voice nih teman-teman. Focus on voice ini juga salah satu yang terbaru juga, dimana teman-teman bisa berbicara hanya khusus mendengarkan suara lawan bicara teman-teman. Misalkan lagi jalan nih, ada temennya lagi ngobrol, nah hanya yang terdengar pembicaraan kalian doang, jadi suara mobil, suara motor, dan suara sekitar itu nggak bakal kedengeran. Jadi cuman fokus kepada lawan bicara kita doang. Atau bisa kita matikan, di off kan, jadi bisa sambil dengar suara sekitar, semuanya dari kendaraan atau suara berbicara, dan semuanya bisa terdengar seperti itu. Atau mungkin kita bisa matikan semuanya seperti itu teman-teman. Berikutnya, di sini ada learning of lokasi nih teman-teman, di mana teman-teman bisa registrasi posisi teman-teman nih. Posisinya misalkan nih mau di kantor, noise cancellingnya aktif, atau mungkin lagi di jalan, noise cancellingnya dimatikan, jadi ambient sound yang nyala. Jadi semuanya bisa diatur sesuai teman-teman berada tempatnya yang biasa dikunjungi. Nih kalau kayak saya misalkan di kantor, jadi setiap saya di kantor dia akan noise cancelling yang akan nyala seperti itu. Jadi pengaturan otomatis. Berikutnya bar yang sound nih teman-teman. Bar yang sound ini ada di atas ambience sound control, tadi kita udah bahas. Noise cancellingnya sudah ada diatur. Dan di sini ada speak to chat nih teman-teman. Nih dia. Speak to chat ini keren nih teman-teman. Ini adalah salah satu di mana teman-teman bisa aktifkan atau bisa mematikannya. Nah fungsinya misalkan kalau pengen teman-teman memakai speak to chat itu harus diaktifkan dulu. Buat apa fungsinya ini?
kalau misalkan nih teman-teman lagi mendengarkan lagu, terus ada temennya nih lagi ngajak ngobrol. Nah, itu bisa otomatis lagu itu berhenti saat teman-teman lagi ngobrol sama temennya. Jadi benar-benar pause lagunya itu, dan itu bisa aktif nih teman-teman. Ya. Nah, untuk sensitivitasnya itu bisa diatur ya teman-teman. Jadi kalau waktu lagi teman-teman mau selesai ngobrol, nah di sini ini akan bisa menyala lagi lagu yang barusan kita dengerin. Mungkin kita lagi dengerin lagu apa, itu akan nyala lagi sesuai waktu yang teman-teman mau tentukan. Di sini ada 5 detik, ada 15 detik, ada 30 detik dari jeda dari kita waktu selesai berbicara. Misalkan saya selesai bicara nih, dia waktunya mau teman-teman jedanya berapa? 5 detik. 5 detik kemudian dia akan nyala lagi lagunya. Seperti itu teman-teman. Berikutnya equalizer. Equalizer ini teman-teman bisa atur suaranya yang sesuai kemauan teman-teman nih. Bisa manual, bisa otomatis, dan bisa diatur. Dan bassnya bisa diatur juga nih teman-teman. Bass, clear bassnya bisa diatur. Dan equalizernya juga bisa dinaik turunkan posisinya, terserah teman-teman maunya yang mana. Itu bisa diatur juga. Dan yang paling kerennya lagi, dia punya 360 reality audio nih teman-teman. Untuk mendengarkan lagu yang benar-benar sudah 360 reality audio, yang teman-teman bisa mendengarkan lagu seperti ada di sekitar kita nih, sekeliling kita, seperti nyata teman-teman. Berikutnya nih ada DSEE Extreme. Nah, DSEE Extreme ini adalah aplikasi fitur yang salah satu yang nggak semuanya punya teman-teman. Sedangkan Sony ada 3 DSEE. Yang pertama DSEE biasa, yang kedua DSEE HX, dan yang ketiga DSEE Extreme. DSEE Extreme ini salah satu fungsinya untuk mengembalikan suara yang benar-benar frekuensinya tinggi, dan itu dikembalikan secara nyata nih teman-teman. Biasanya kalau kita dengerin lagu yang frekuensinya tinggi, itu akan diredam suaranya, jadi nggak kayak kita nggak dengerin suaranya secara nyata nih teman-teman. Jadi terkompres lah untuk data suara itu sendiri. Nah, sedangkan adanya DSE Extreme itu mengembalikan semua suaranya yang terkompres itu teman-teman. Jadi seperti kita mendengarkan secara nyata, secara langsung dengan suara itu. Misalkan kalau kayak kita dengerin musik-musik yang rentang tinggi suaranya kayak metal, rock, itu genrenya semua bisa kita dengar sesuai apa yang kita dengarkan dengan adanya DSE Extreme. Berikutnya nih teman-teman, untuk sistem. Di sini ada Google Voice Assist yang teman-teman bisa atur. Ada juga Amazon Alexa untuk Amazon, ada Google Assist-nya juga. Dan di sini juga ada double tap yang bisa diatur untuk Spotify tab nih teman-teman. Ini yang paling keren. Teman-teman bisa atur nih kalau yang di sebelah kiri atau sebelah kanan, mau double tapnya mau 2 kali atau 3 kali untuk menyalakan otomatis Spotify tab nih teman-teman. Ini salah satu fiturnya yang keren banget nih teman-teman. Ini dia. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau nyalain Spotify tab tanpa harus membuka aplikasi, teman-teman bisa mengklik 2 kali dari earbudnya, itu Spotify tab-nya pastinya akan nyala otomatis. Jadi nggak perlu lagi nih harus buka-buka Spotify tab, ribet gitu. Misalkan kalau lagi di jalan kan, males mau buka handphone, tinggal klik 2 kali, teman-teman sambil mendengarkan lagu Spotify langsung otomatis berjalan seperti itu. Nah, di sini juga udah bisa diatur untuk bahasanya, teman-teman bisa atur semua. Nih salah satu yang keren lagi nih teman-teman, automatic power off. Nah, di sini yang keren nih. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nggak pakai nih untuk linkbatnya, terus ditaruh di case-nya, itu lagu semua bisa otomatis mati. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia akan mati gitu untuk fiturnya, dan bisa diaktifkan dan bisa dimatikan. Dan berikutnya juga ada fitur yang salah satu lagi yang keren, dimana kalau misalkan nggak dipakai, teman-teman juga bisa hanya lagunya aja, tapi linkbatnya nggak mati gitu. Jadi ada 2 fitur yang keren di situ, adalah mematikan secara otomatis untuk cache dan lagunya, dan juga mematikan hanya lagunya aja tapi linkbatnya otomatis masih jalan gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, nih teman-teman, untuk headphone ini untuk linkbat S-nya sudah Bluetooth 5.2 nih. Nah, itu stabil banget dan bisa diupdate di website Sony, dimana teman-teman bisa update supaya dayanya itu nggak boros ya, energinya nggak boros, tapi tetap stabil untuk daya penerimaan data suaranya ke headphone-nya nih teman-teman. Nah, nih teman-teman, salah satu
yang tadi saya udah bilang speak to chat. Speak to chat itu kayak mana sih versinya? Nih, saya misalkan lagi dengar lagu, terus saya bisa mau sambil berbicara, terus tiba-tiba dia mati. Nah, lagunya bisa mati kalau saat saya berbicara, tapi pastikan diaktifkan dulu nih. Saya akan kasih tahu screen recordernya nanti. Nah, ini harus diaktifkan. Atur sesuai waktu teman-teman mau pengennya berapa menit. Nah, itu bisa diatur di speak to chat di bagian yang setting. Nah, ini ada 5 detik, ada 15 detik, ada 30 detik. Nah, bisa diatur sesuai kemauannya teman-teman. Tapi kalau nggak diatur secara otomatis, maunya otomatis, dia sekitar 15 detik. Nah, misalkan sudah selesai bicara, dia akan sesuai apa yang teman-teman mau pilih waktunya. Dia akan, musiknya akan berjalan lagi seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Nih, nah sekarang saya mau tunjukin fitur fast pair namanya teman-teman. Kalau teman-teman pasti udah tahu lah headphone Sony ada fitur fast pair. Ini adalah fitur keren juga, di mana teman-teman bisa menemukan misalkan ada baterai ini terjatuh dan itu bisa berdering, dan juga bisa menemukan di mana letak case pakai Find My Device aplikasinya. Ini saya akan kasih tahu recordernya teman-teman, screen recordernya. Oh teman-teman, panggilannya otomatis masuk. Nah itu teman-teman. Nah ini teman-teman, headphone ini benar-benar banyak banget ya keuntungannya dari Limbat S ini. Salah satunya ada lagi nih teman-teman, di mana dia punya fitur IPX4. Jadi IPX4 ini berfungsi banget teman-teman kalau biasanya suka olahraga, tapi olahraga yang ringan ya teman-teman, yang benar-benar tahan percikan air. Nah jadi kalau dia percikan air atau hujan, dia masih enak lah teman-teman. Yang penting dia nggak masuk ke dalam air karena dia memang kualitasnya IPX4 seperti itu. Nah ini teman-teman, tadi kan udah lihat untuk handsfree call-nya. Teman-teman tahu nggak, di handsfree call itu nggak cuma ada itu doang nih untuk bagian panggilan, dimana dia punya salah satu kecanggihannya itu Win Noise nih teman-teman. Dimana kalau teman-teman mau nelpon itu suaranya benar-benar nggak kedengaran kayak suara noise kecil kayak angin seperti itu. Jadi benar-benar hanya suara kita jernih untuk mendengar si pendengar yang menelpon sama kita. Jadi nggak ada kayak suara angin gitu. Biasanya kalau handset biasa, teman-teman tahu lah kalau itu pasti ada suara-suara angin atau lebih bising gitu suaranya. Kalau ini benar-benar enak banget kalau untuk sambil teleponan nih teman-teman. Nah, pasti dari semua fiturnya banyak nih teman-teman. Pasti berpikir nih kalau baterainya ya boros. Nah, enggak teman-teman. Dia baterainya itu jangkanya panjang banget. Dia 20 jam. Terus dia pengisian 5 menit aja, teman-teman udah dapat 1 jam. Jadi kayak biasanya kita nih kalau misalkan lupa ngecas, ya lupa charging, terus buru-buru nih biar sambil berjalan bisa denger lagu, teman-teman cukup sambil siap-siap charging 5 menit aja udah cukup untuk teman-teman bisa mendapatkan 1 jam gitu. Oke, sekian gitu aja teman-teman untuk YouTube kali ini. Dan saya mengingatkan teman-teman, di Made-Genius itu ada namanya jenis guard. Jenis guard itu adalah extended warranty tambahan yang teman-teman bisa dapetin, biasanya kita ngadain untuk free, dan bisa dibeli juga dengan harganya nggak mahal banget teman-teman, nggak bakal mahal, untuk 1 tahun dan 2 tahun, dimana teman-teman bisa klaim itu 80% dari kerusakan pabrik yang teman-teman dapetin itu dari harga produk yang teman-teman beli. Jadi 80% dari kerusakan pabrik. Jadi kalau enak banget nih kalau udah jangkanya misalkan belinya yang 2 tahun atau 1 tahun, 2 tahun lah contohnya. Terus teman-teman udah 2 tahun nih pemakaian, tiba-tiba nggak nyangka itu kerusakannya memang kerusakan sendiri, nggak diapa-apain gitu. Itu bisa klaim 80% dari harga pabrik. Yang penting bukan kerusakan sendiri teman-teman. Seperti itu. Dan saya mengingatkan sekali lagi, kita punya marketplace pilihan teman-teman yang biasanya beda-beda promonya. Kesukaannya apa aja kita punya, ada beberapa yaitu Shopee Made-Genius, ada Tokopedia Made-Genius, ada JDID Made-Genius, ada Bibli Made-Genius, dan juga ada Bukalapak Made-Genius. Teman-teman bisa cek semua orderan, cek produk-produk Sony yang ada di marketplace pilihan teman-teman. Dan pastinya banyak promo yang teman-teman dapat. Oke, sekian gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya.